Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini publik kita disuguhi oleh perilaku atau statement beberapa tokoh yang sangat mengusik keberagaman kita sebagai umat Islam. Ada tokoh nasional yang dengan mudahnya menyatakan pindah agama, ya, alias murtad. Ada seorang seleb yang menistakan agama, ya. Ada juga seorang tokoh akademisi yang terang-terangan menolak untuk percaya kepada syariat Islam. Dan ini semua disuguhkan kepada publik. Apakah ini tidak kemudian mengganggu keberagaman kita? Tidak mengganggu kenyamanan umat Islam? Tentu sangat mengganggu, karena mereka public figure, mereka adalah orang-orang yang dikenal publik. Tentu ini sangat mengganggu dan penting bagi kita untuk menjaga, ya, imunitas keimanan umat Islam di hari-hari belakangan ini. Sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an perihal orang-orang yang murtad ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama ini, dari agama Allah, maka Allah akan mengirimkan, Allah akan mendatangkan sebuah generasi, sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka senantiasa bersikap lemah lembut kepada sesama kaum muslimin dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, ayat ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menegaskan kepada kita bahwasanya jika kita kaum muslimin meninggalkan aktivitas untuk membela agama Allah, untuk membela syariatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pengganti kita, di mana pengganti ini lebih kokoh imannya, lebih kuat imannya dalam membela agama Allah. Dan juga dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, berkaitan dengan peristiwa ini, peristiwa orang-orang yang menolak membayar zakat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu memutuskan untuk memerangi mereka, sekalipun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencoba untuk mencegah, karena bagaimanapun mereka masih bersyahadat. Tetapi apa yang kemudian disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau menyampaikan bahwasanya beliau tidak akan membiarkan adanya orang yang hendak memisahkan apa yang sudah digabungkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud adalah sholat dan zakat yang selama ini menjadi syariat yang tidak terpisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Maka ketika ada yang memisahkan, mereka tetap melaksanakan sholat tetapi menolak membayar zakat, niscaya akan aku perangi, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga menyampaikan bahwa sungguh jika mereka menolak untuk membayar zakat, yaitu zakat hewan, ya, zakat kambing dan unta yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka agar membayarnya, maka niscaya aku akan memerangi mereka. Itu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan jangan lupa pada periode itu pula Khalifah Abu Bakar waktu itu diuji dengan munculnya sekelompok orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka keluar dari agama Islam sepeninggalnya atau wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang kemudian langkah yang diambil oleh Khalifah waktu itu? Tentu adalah memerangi mereka. Nah, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, dari peristiwa ini kita memahami bagaimana para sahabat, bagaimana Khalifah pada masa itu, pada masa sahabat, pada masa keemasan Islam, pada masa syariat Islam terapkan, bagaimana sikap
mereka terhadap orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak untuk melaksanakan syariat. Bagi kita sudah jelas apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itulah yang menjadi panutan kita. Itulah menjadi standar bagaimana perlakuan umat Islam seharusnya, bagaimana perlakuan pemerintahan kaum muslimin seharusnya kepada orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini akan menimbulkan efek negatif pada masyarakat, akan menimbulkan dampak buruk, pengaruh pada masyarakat, seolah-olah berpindah agama itu sesuatu yang biasa, seolah-olah menolak syariah itu adalah sesuatu yang wajar saja bagi seorang muslim, seolah-olah syariat itu hanya pilihan saja. Ini akan menjadi dampak buruk di masyarakat. Maka kalau kita melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tindakan yang seharusnya dikenakan atas mereka, orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak syariat, itu adalah diperangi. Nabi SAW bersabda, "Man badala dinahu faqtuluhu." Ya. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hendaknya dia dihukum mati. Dan ini menjadi pakem dalam syariat Islam. Ya, ketika ada orang yang murtad dari agamanya, yaitu agama Islam, ya, kemudian dia menyatakan kemurtadannya, maka negara kemudian harus memberi ultimatum pada orang itu agar kembali kepada Islam, kembali untuk bertobat. Jika dia tidak mau bertobat, jika dia tetap pada pendiriannya untuk berpindah agama, berpindah keyakinan, maka orang seperti itu dikenakan hukuman mati oleh syariat Islam. Tentu pemberlakuan hukuman mati ini harus melalui proses pengadilan oleh seorang qadhi, seorang hakim yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, oleh negara. Inilah syariat Islam untuk orang-orang murtad. Dalam hadis lain disebutkan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim itu. Haram menumpahkan darah seorang muslim kecuali dalam salah satu di antara 3 hal. Yang pertama adalah al-kufru ba'da iman. Ya, kekufuran, ya, atau menjadi kafir setelah sebelum beriman. Artinya orang muslim yang keluar dari agama Islam, darahnya menjadi halal. Artinya diberlakukan hukuman mati oleh pengadilan dalam sistem persangsian dalam Islam, kecuali jika orang itu bertobat dan kembali kepada Islam. Nah, sahabat Dawah Tangsel dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jika sistem sanksi semacam ini diterapkan, tentu kaum muslimin, ya, mereka yang kemudian terlalu bermudah-mudah dalam agama, mereka yang kemudian mengusung pemikiran-pemikiran sesat semacam liberalisme, pluralisme dan sebagainya, mereka akan berpikir 1000 kali untuk bersikap demonstratif dalam murtad, dalam berpindah keyakinan. Nah, masalahnya hari ini adalah ada sebagian orang yang berdalil dengan ayat Quran untuk membenarkan tindakan-tindakan seperti ini. Mereka berdalil dengan ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini benar adanya, tetapi penggunaannya yang keliru, penggunaannya yang salah. Tidak boleh ayat ini digunakan sebagai landasan untuk kebebasan dalam berpindah-pindah agama. Karena Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini bermakna tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Sehingga kita memang tidak boleh memaksa orang-orang kafir, orang-orang non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh ada paksaan. Orang yang masuk ke dalam agama Islam haruslah dengan kerelaan, tidak boleh dengan paksaan. Akan tetapi ketika seseorang sudah menjadi muslim, maka dia mesti terikat dengan akidah dan syariat yang ada di dalam Islam. Di antara syariat itu adalah berkenaan dengan orang yang meninggalkan agamanya. Nah, sahabat Dawah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa ada pembiaran dan sebagainya? Karena tentu saja berakar dari paham sekularisme, ya, yang tengah mendominasi kita. Di mana dalam sekularisme, tentu pertama negara tidak mengintervensi kegiatan keberagamaan setiap orang. Agama menjadi hal yang privat. Yang kedua, sekularisme tegak di atas pilar-pilar kebebasan yang salah satunya adalah kebebasan
beragama. Kebebasan beragama bermakna bahwa orang boleh untuk beragama atau tidak beragama, dan orang boleh untuk pindah-pindah agama tanpa ada tindakan apapun. Karena itu adalah dianggap wilayah pribadi, dianggap privacy. Jadi tidak boleh dalam sistem sekuler seseorang dihalang-halangi untuk pindah agama. Apalagi ditindak, dihukum, tidak boleh. Itu dalam sistem atau dalam paham sekularisme. Juga ada satu lagi pilar kebebasan yang berkenaan dengan ini, yang merupakan penopang sekularisme, yaitu kebebasan dalam menyatakan pendapat. Dan dalam hal ini tidak ada batasan, bahkan pendapat yang menyesatkan, pendapat yang bertentangan dengan syariat Islam ini boleh saja disampaikan dalam alam sekuler. Sehingga tidak heran ketika ada tokoh public figure atau tokoh akademisi yang menyatakan bahwa dia tidak percaya lagi dengan syariat Islam. Walaupun dia mengaku muslim, pertanyaannya, apa yang tersisa dari Islamnya jika dia menolak syariah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan akan hal ini? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah engkau ini beriman kepada sebagian kitab kemudian mengingkari sebagian kitab lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan bagi orang yang melakukan itu kecuali kehinaan di dunia, kehinaan dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Dan ketika hari kiamat, orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam azab yang pedih. Inilah ancaman bagi orang yang memilah-milah syariat. Memilih-milih syariat, apalagi menolak syariat, tentu lebih parah dari itu. Bahkan bisa mengantarkan juga kepada kemurtadan. Tentunya dalam alam sekuler ini tidak menjadi masalah. Ini sesuatu yang biasa. Karena memang sekularisme memiliki paham fasludin anil hayah. Memisahkan agama dari kehidupan. Ya, agama tidak boleh mengintervensi kehidupan. Tidak boleh ada salah satu agama yang dominan. Sehingga semua agama itu dianggap sama jaraknya dari publik, sama jaraknya dari negara. Dan tanpa kebebasan, tanpa liberalisme, tanpa individualisme tentu tidak ada sekularisme. Dan inilah yang menjadi akar bagi persoalan kemurtadan hari ini, persoalan kekufuran hari ini. Sahabat Tangsel, jika ini tidak kita sikapi, jika tidak ada upaya untuk membentengi kaum muslimin dari paham sekularisme ini, maka tidak heran jika di masa depan agama ini hanya akan menjadi mainan belaka. Agama ini tidak akan dianggap serius. Padahal persoalan agama, persoalan akidah, persoalan keimanan adalah persoalan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.